Malu lama. Oke, Anti, apa yang Anti ketahui tentang seorang wanita? Seorang wanita itu ada 3 perkara, yaitu dia akan menjadi seorang istri. Yang kedua, wanita itu akan menjadi seorang ibu. Dan yang ketiga, wanita itu akan menjadi seorang guru bagi anak-anaknya. Yang pertama, seorang istri. Istri itu adalah pendamping atau pasangan suami, yang mana istri yang soleh itu akan diincar oleh para lelaki yang soleh juga. Terus menjadi ibu. Ibu itu seseorang yang melahirkan penerusnya, generasinya. Misal seperti kita. Seorang ibu itu akan menjadi guru untuk anak-anaknya, untuk menjadi dabbaro yudabbiru, yaitu pengurus yang mengurus, yang mendidik dan mentarbiyahkan kepada anak-anaknya sebuah pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, untuk generasinya. Seorang ibu yang soleha akan melahirkan generasi calon ulama yang soleh-soleha. Amin. Terus guru. Seorang guru itu apa? Guru itu yang mengajar. Allama yu'allimu, yang mengajar. Barakallah. Ya, seorang guru itu yang mendidik, yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena seorang anak itu membutuhkan guru atau pendidik yang baik. Kenapa? Karena seorang anak itu membutuhkan motivasi dan dukungan dari orang-orang yang baik untuk dia. Contohnya seorang ibu. Kenapa ibu? Karena ibu itu seorang wanita yang benar-benar doanya itu terhijabai. Jika seorang ibu itu berkata kotor, maka anak itu akan menginstal semua perkataan yang Kotor tadi. ibu itu katakan kepada anaknya. Sebaliknya, kalau misalnya ibunya itu berkata baik, jika ditegur itu dengan kata-kata yang baik, maka anak itu akan menginstal dan akan menerapkan kebaikan itu kepada anaknya selanjutnya. Karena apa? Seorang ibu adalah gambaran sebagaimana kita. Kalau misalnya kita itu baik untuk dijadikan seorang ibu, maka kita itu juga akan dicap baik oleh anak kita nanti. Karena seorang anak itu adalah penerus atau generasi yang akan meneruskan perjuangan seorang orang tua. Karena apa? Orang tua itu jika sudah meninggal akan dimasukkan ke dalam surga dengan beberapa cara, yaitu karena doa anak yang soleh dan soleha, karena jihadnya waktu beliau masih hidup. Jihadnya apa? Misal memondokkan anaknya, mengajari anaknya, menjaga anak perempuannya dengan baik. Karena apa? Walaupun satu anak perempuan itu baik, dijaga dengan baik dan diberi didikan dengan baik, maka orang tua akan masuk surga. Jika 2 wanita yang beliau itu jaga dengan baik, maka akan masuk surga. Begitu pula jangan 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika orang tua itu bisa mengajarkan seorang anak perempuannya itu menjadi anak yang soleha, anak yang baik dengan pendidikan dan tarbiyah yang baik, maka orang tua juga akan mendapatkan sebuah mahkota dan jubah di akhirat kelak. Karena apa? Seorang anak itu akan menginstal dan akan menyalurkan bagaimana pendidikan seorang ibu dan seorang orang tua. Misal, jangan mengajari anak itu atau menegur anak itu dengan cara yang buruk. Contohnya, "Nak, kamu kenapa main HP terus? Kenapa? Nggak sholat kenapa?" Jangan seperti itu. Karena apa? Itu akan menginstal anaknya itu. Anaknya akan diinstal dengan kata-kata yang kotor. Misal, kalau kita menegur anaknya dengan cara yang baik, "Nak, jangan main HP ya. HP-nya ibu sita sebentar, Umi sita sebentar. Nanti Umi kasih kalau Ade udah sholat." Tuh, tapi harus diberi waktu. Jangan membuang-buang waktu anak itu dengan cara yang perbuatan yang kotor. Misal, 1 minggu jatahnya 3 kali, kalau 4 kali. Jangan setiap itu kita berikan HP terus sama anaknya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi. Karena di zaman sekarang itu generasi yang buruk itu sudah benar-benar banyak. Pengikut para
Syiah, pengikut-pengikut para kafir itu sudah banyak. Maka dari itu, di sini kita menjadi seorang perempuan itu menjadi seorang perempuan yang solehah. Utamakan sebuah adab. Karena adab itu di atas ilmu, al-adabu fawqal ilmi. Dan menjadi seorang wanita itu tidak mudah. Jadi sebagai seorang wanita, kita juga harus menyadari dulu. Habis menyadari, kita itu mengamalkan perbuatan yang Allah perintah, yang Rasulullah perintah. Dan jadilah seorang perempuan yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena jika kita melaksanakan apa perintah yang Allah perintahkan itu, maka Allah akan menambahkan ganjaran yang banyak. Dan jika kita meninggalkan apa yang Allah benci, yang Allah mungkar, Allah murkai itu, Ya. maka kita juga akan mendapat pahalanya. Amin. Menjadi seorang wanita yang soleha itu adalah keinginan seorang lelaki yang soleh, di mana lelaki yang soleh itu benar-benar akan mencari seorang pendamping yang soleha. Karena apa? Karena seorang laki-laki soleha itu akan Soleh. Lelaki soleh. Nggak apa-apa. Lanjut. dan lelaki yang soleh itu akan mendampingi dan memberi haknya untuk wanita yang soleha, wanita yang benar-benar dia cintai. Terus, seorang wanita yang soleha akan masuk surga bila mana seorang wanita itu mematuhi semua perintah suaminya, tidak berkata kotor. Setiap ada sesuatu yang ingin disampaikan suaminya dan kita dengar, seharusnya kita itu bukan mengelak atau menghindar dari semuanya, tetapi kita itu mengerjakannya, melaksanakannya dengan ikhlas. Ridho Allah itu tergantung pada ridho suami setelah wanita itu telah disahkan oleh suaminya itu. Ya, setelah dinikahi ya. Hmm. Setelah ijab kabul. Dan seorang ayah itu akan melepas tanggung jawabnya seorang anak kepada suaminya itu. Iya, betul. Karena Ya. ayah yang baik itu adalah ayah yang Ya. Udah, terus seorang ayah itu kayak ayah intinya nah. Masya Allah. Jangan bikin anak takabur. Nah, ayah masih kurang banget, minusnya banyak banget. Dan